Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Kali ini kita masuk pertemuan kelima. Maaf, pertemuan keenam ya, membahas tentang hukum dan etika. Ya, materi hukum dan etika ya sebelum kita lebih jauh, jadi hukum dan etika jadi memiliki pengertian yang mirip, yaitu sama-sama peraturan. Namun ada perbedaan mendasar, keduanya dalam pengertian praktis. Hukum adalah aturan yang bersifat formal dan memiliki sanksi tegas, sedangkan etika di sini adalah aturan normal yang lebih merupakan sopan santun atau adab atau juga tata krama. Ya, itu dia perbedaan hukum dan uh, etika ya. Oke. Jadi kita bahas jadi secara teoritis atau maupun fisiologis, etika dan hukum ini dalam pendekatan non positif ya, adalah dua entitas yang sangat berkaitan namun berbeda dalam penegakannya. Artinya etika adalah ladang tepat hukum ya yang ditemukan, dan hukum sendiri merupakan penjawatan hukum yang telah diberi sanksi atau diformalkan. Jadi dalam filsafat hukum kita mengenal tingkatan hukum yang berawal dari nilai tadi, nilai asas, norma, dan undang-undang. Jadi dalam konsep tersebut etika berada pada tataran norma dan asas. Dengan demikian posisi etika adalah jauh di atas hukum. Jadi implikasinya pelanggaran etika secara sosiologis mendapatkan celaan sesama atau bahkan lebih dari pelanggar hukum ya. Oke, jadi kita bahas jadi di materi kita di sini ya, ada bahasan tentang hukum dan etika. Nah, kita bahas tentang cyber law ya, atau keamanan cyber. Jadi di sini yang bahas juga jalur-jalur apa aja yang berhubungan dengan tadi ya, mengamankan sistem hubungan dengan kejahatan. Ya, ya masuk masalah hukum di bidang keamanan cyber. Jadi ada cyber security profesional, artinya di sini kamu bisa menjadi seorang tenaga profesional di bidang cyber, artinya mempunyai keahlian yang sama seperti hacker ya, atau terutama pada perentas jahat, agar menerapkan perlindungan dari serangan. Itu salah satu cyber security optional. Oke, ada satu perbedaan antara perentas dengan tenaga profesional. Yang pasti untuk perentas dengan maksud merusak ya. Kalau tenaga profesional untuk keamanan cyber dan melindungi. Jadi di sini artinya tenaga profesional keamanan cyber harus bekerja sama sesuai dengan batas hukum. Artinya kerja dari tenaga profesional itu harus sesuai dengan batas hukum. Nah, di sini untuk keamanan cyber dan pertahanan cyber pasti memiliki setidaknya satu keterkaitan erat, yaitu bahwa keduanya diterapkan untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan atau disebut confidentiality, integrity, ya, availability, ya. Nah, informasi elektronik atau sistem elektronik. Nah, disinilah berkaitan cyber security. Ya. Oke, jadi untuk Undang-Undang 11 2008 tahun 2008 dan PP 82 2012 berdasarkan keamanan cyber ya. Jadi di sini ya, secara organik maksud keamanan pertahanan nasional dibangun penyelenggaraan sistem elektronik ya. Nah, di sini ada pasal 15 Undang-Undang ITE mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang harus menyelenggarakan sistem elektronik secara aman, andal, dan bertanggung jawab. Artinya seluruh penyelenggara sistem elektronik ya, terlepas sistem itu digunakan untuk pemerintah, komersial atau pribadi, yang harus bertanggung jawab ya. Oke, ini berhubungan masalah hukum di bidang keamanan cyber. Ada masalah hukum pribadi ya, setidaknya ada karyawan yang mematuhi undang-undang keamanan cyber, dan juga di sini kamu harus melihat ya, memungkinkan peluang dan kalian untuk meretas atau jaringan yang lain ya. Ada pepatah just become you can, just mean you have to do ya. Apa yang menjadi dapat kamu kerjakan, kemungkinan besar akan ya kamu akan kerjakan juga. Jadi sebagian besar peretas akan meninggalkan jejak, baik mereka ketahui atau tidak, dan jejak tersebut dapat disusuri kembali ke si peretas ya. Oke, kita bisa bahas juga di sini. Tadi kan kita bahas secara penyelenggara ya.
harus bisa mengamankan tadi sistem keamanannya bisa berupa perangkat keras, perangkat lunak, tenaga ahli, tata kelola, dan pengamanan. Nah, di sini untuk dari PP Peraturan Pemerintah ya tahun 2012-82. Jadi sebagian besar penyelenggara sistem elektronik ya menjadi dua bagian, dari penyelenggara sistem elektronik layanan publik dan non publik ya. Nah, ini harus dimengerti ya, artinya ini berdasarkan undang-undang ya. Oke, lanjut berikutnya kita masuk ke masalah hukum perusahaan. Perusahaan memang salah satu rentan terhadap pelanggaran ya. Sebagian besar negara melakukan hukum keamanan cyber yang berhubungan dengan privasi perusahaan dan individu. Jadi beberapa kasus yang bisa kamu lihat di keamanan cyber ya, artinya permasalahan yang mungkin dikenai saksi atau kemungkinan besar kamu bisa kehilangan pekerjaan ya. Ya, artinya di sini kamu dapat dituntut atau dikenakan saksi, kemungkinan dijatuhi hukum berdasarkan tadi Undang-Undang PP 82 tahun 2012 yang tadi kita bahas ya. Nah, artinya di sini perlu komunikasi penggunaan perangkat teknologi internet ya, karena sudah salah satu kebutuhan primer setiap orang. Jadi perkembangan teknologi informasi juga ya menyebabkan cepatnya perubahan pola sistem jaringan. Ya, kita lihat dulu di masalah sini ya. Di tahun 2019 Badan Cyber dan Sandi Nasional atau Sandi Negara atau BSSN ini melaporkan hampir 290 juta kasus serangan cyber ya. Oke, dengan jumlah hampir 25% lebih banyak dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jadi bisa kamu perhatikan dari hal di atas. Jadi ruang cyber belum mendapatkan perlindungan ya, karena merupakan salah satu potensi yang dapat merugikan pihak pribadi, perusahaan bahkan negara. Nah, tadi menyikapinya ya melalui Perpres Presiden tahun 53 2017 ya tentang BSSN atau Badan Cyber Sandi Negara ya, dia itu melakukan perubahan peraturan ya nomor 133 2017 ya. Itu dia untuk area internasional juga ini ya sama seperti yang bisa melakukan undang-undang tersebut. Di Indonesia pun sudah menerapkan tadi ya, itu tadi salah satu Kepres Presiden nomor 133 2017 ya. Oke, untuk kondisi keamanan di Indonesia di bidang cyber dilansir dari web Kominfo, Indonesia adalah raksasa teknologi digital Asia yang sedang bertinju. Dari jumlah penduduk yang besar, hampir 270 juta jiwa, yang merupakan pasar yang besar bagi perkembangan teknologi. Terutama penggunaan smartphone ya di Indonesia bertambah pesat, ya menurut riset ya eMarketer. Jadi diperkirakan 2018 pengguna aktifnya itu hampir 100 juta orang. Nah, disinilah kemungkinan besar terjadi perubahan tingkat resiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi ya. Jadi salah satunya menurut Badan Reserse Kriminal Polisi ya Barreskrim ya tahun 2019 ya ada 4.580 laporan yang diajukan melalui platform cyber atau laman web Barreskrim untuk melaporkan kejahatan cyber ya. Ya, ya jadi kerugian tersebut bisa terjadi ya maupun operasi akses informasi. Ya, oke, sekarang kita bahas tentang etika. Ya, kita bahas tentang etika dan hukum. Ya. Oke, sebelum pertama kita bahas tentang etika dan hukum ya. Jadi kita bahas sedikit dari persamaan etika dan hukum terdapat pada tujuan sosialnya. Artinya sama-sama mendaki manusia melakukan perbuatan yang baik. Oleh karena itu maka dikatakan suatu pelanggaran hukum merupakan perbuatan yang tidak etis. Ya. Oke, berikutnya untuk pembedaannya adalah etika ditujukan pada sikap batin ya atau emosi manusia dan saksinya dari kelompok manusia atau masyarakat profesi ya. Sedangkan hukum ditujukan sikap lahir manusia. Artinya dibebani manusia dengan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa ya kalau hukum. Jadi sanksi tegas dan konkret dilaksanakan melalui kewenangan penguasa atau pemerintah. Ya. Oke, ini pengertian dari cybercrime. Bisa kamu lihat ya, tindakan ilegal ya yang memerlukan pengetahuan tentang teknologi komputer untuk berbuat jahat ya. Ya, berikutnya ini pengertian juga ya menurut ya cybercrime yang organisasi Eropa ya.
Berikutnya pengertian cyber dari Hamzah efeknya. Misalnya jatuh di bidang komputer secara umum dapat diartikan penggunaan komputer secara ilegal. Ya, ini untuk cases ya. Bisa kamu lihat ya. Jadi ini menggunakan pada beberapa teori. Ya, jadi dari semua pengertian dari cybercrime ya. Jadi kan cybercrime adalah kejahatan dunia maya ya. Jadi pada dasarnya adalah secara umum ya atau definisi sebagai aktivitas ilegal apapun yang melibatkan komputer, perangkat digital lain atau jaringan komputer. Yaitu contoh dari cyber yang pasti ancaman keamanan cyber seperti rekayasa sosial, eksploitasi, kedatangan software dan serangan jaringan. Ya. Oke, nah untuk melindungi diri sendiri maupun perusahaan di sini kamu perlu mengetahui tentang bagaimana sih cara komputer dapat diretas dan privasi dilanggar. Jadi di sini menurut Segel bisa kamu lihat ada beberapa kategori, objeknya kejahatan, subjeknya kejahatan, komputer sebagai alat, ya ini simbol. Oke, tadi pengertiannya. Oke, jadi menurut cybercrime derivatif ini juga bisa kamu lihat, ya. Itu dalam arti sempit sebagai computer crime, ya, ada seluas sebagai computer related crime. Ya, jadi satu tindakan ilegal yang pasti ya. Jadi ada banyak ya. Oke, jadi pengertiannya tadi untuk cybercrime, jadi ada pengadilan komputer, ada komputer laser crime yaitu perilaku ilegal dilakukan dengan menggunakan sistem komputer atau melalui jaringan, pemilikan ilegal, ya, kemudian mendiskusikan melalui sistem komputer atau jaringan. Ya. Oke, untuk perentasan termasuk juga tindakan yang dilakukan Yusuf mengakses komputer tanpa izin ya. Jadi di sini yang pasti pemerintah punya kemampuan. Ya, salah satu tujuan dari cybercrime. Ya, ini secara global ya. Jadi cybercrime itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan berbagai jaringan ya atau sarana alat dengan menggunakan komputer sebagai objeknya untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak yang pasti merugikan pihak lain. Ya, untuk operasi cybercrime yang pasti pertama akses ya autorisasi akses ke komputer sistem yaitu masukin masuk tanpa izin ya, atau juga bisa hacking, bisa carding ya, atau menyebarkan konten ilegal masuk kategori operasi dari cybercrime ya. Yang kedua ada illegal content ya, itu bisa menyisipkan atau menyebarkan konten ilegal, contoh membuat berita hoax, pornografi segala macam. Jadi kita ada phishing juga, yaitu kejahatan dunia maya dengan cara penggalian sistem informasi phishing. Ya, biasanya kejahatan ini menyamar sebagai perusahaan yang sah dengan melakukan scoping email. Ya, kita ada di phishing juga. Di phishing ada cyberbullying. Ya, kalau di phishing itu satu tindakan kejahatan maya yang tergolong ringan ya di phishing. Ya. Biasanya dengan menyebarkan atau menyasar ke website-website non-profit seperti situs sekolah, universitas segala macam. Yang berikutnya pengasuhan data, di sini ada data forgery yang memasukkan data dokumen penting ke simpanan flash dokumen melalui internet. Ya, ini seolah-olah menguntungkan pelaku ya kalau melakukan data pribadi. Ya. Oke. Berikutnya ada juga cyberbullying, yaitu hampir sama dengan pengutikan dunia maya, yaitu pentetetan pesan yang sangat bahaya, menyinggung penindasan maya. Ya. Sebenarnya banyak ya. Oke. Akibatnya mungkin banyak ya dari salah satu dari menggunakan seperti kejahatan cybercrime ini. Seperti pertama mungkin salah satunya reputasi online bisa terancam. Ya, artinya bisa aja korban nanti bisa dalam bisnisnya ya. Misalnya toko online kamu terkena hacking, pengunjung akan merasa tidak aman, ya sehingga ya customer memutuskan tidak lagi memakaikan belanja di toko online kamu. Itu salah satu modus dari salah satu cyber crime ya. Jadi disabotase menggunakan logic bomb ya, bisa juga. Oke, berikutnya pelanggaran terhadap haki ya. Ini yang dilakukan ditujukan terhadap HKI ya, yang dimiliki oleh pihak lain, jadi hak pribadi privasi pihak lain lain ya. Contohnya penampilan website dirubah ya.
Ya, berikutnya ada pelanggaran privasi. Ya, tadi udah kita bahas ya. Seperti kartu kredit, PIN, ATM, dan data itu ya, data rekap medik ya. Oke, di sini penegakan hukum ya, ada undang-undang yang sudah kita bahas, ada 19 ya, dan ini yang terakhir 2016 ya. Walaupun ada yang baru tadi ya 2018 ya, dari Kepres nomor 13 ya. Oke, berikutnya ada perbuatan dilarang undang-undang nanti berdasarkan ayat 37 ya, lebih spesifik ya, nanti dibahas. Ini pasal 2 pasal mendudukan operator norma ya, yang didudukan oleh orang asing ya dalam pemaparan elektronik di Indonesia. Ya, jadi ada 37 Undang-Undang IT dan 36 Undang-Undang IT. Nah, ini bisa kamu lihat di sini. Ini adalah ketentuan atau nama primer larangan yang diatur di Undang-Undang ITE. Ya. Oke, berikutnya standar etika profesi, ada ICM, ada Computer Ethics Institute, ada Data Process Management. Ini adalah satu standar ya, sebagai profesional seorang dari IT ya. Oke, berikutnya perintah etika komputer, ada 10 ya. Salah satunya adalah gunakan komputer ya dengan cara yang baik ya. Artinya tidak boleh menggunakan komputer ya untuk bersaksi dusta atau menggunakan komputer mencuri ya. Bisa kamu lihat sini. Ya, berikutnya masalah etika di bidang cybercrime, masalah etika pribadi dan masalah perusahaan. Ya, kalau benda pribadi, biasanya bisa melihat kemungkinan bertindak etis ya. Di sini ada tuntutan sanksi dan hukum. Ini kan tindakan tersebut mungkin tidak dianggap ilegal ya secara teknis, namun tidak berarti perilaku tersebut dapat diterima. Ini masalah pribadi atau umumnya. Tapi yang lebih bahaya adalah masalah etika perusahaan. Ini bisa dikenakan atau dilakukan oleh hukum dan ada undang-undangnya. Jadi artinya tindakan yang legal secara teknis tidak berarti etis dilakukan. Ya. Oke, ini jika mengalami dilema etika, tanyakan kepada kamu di sini ya. Ini apakah sesuai hukum, ya atau tidak? Ya kalau tidak nggak usah dilakukan. Ya kalau tunggu untuk mendapatkan panduan, ya misalnya kalau di perusahaan, jika ya atau tidak, ya tanya ke bagian penasihat hukum atau staf sumber daya di pusat kamu, apakah ini ilegal atau legal. Kalau merasa legal atau merah, ya ilegal ya, tidak ya tindakan ini akan menimbulkan konsekuensi hukum yang parah. Artinya jika dilakukan, ya pasti kena konsekuensinya. Ya, jadi ada 3 organisasi, ada titik, ada GSI, ISA, ITIP. Ya, ini merupakan 3 perusahaan yang menerapkan kode etik. Ya, oke. Nah, untuk pekerjaan ya di bidang online tadi penerapan keamanan siber, ada IT Job Match, ya ada Master, ada Career Builder, yaitu mesin pencari untuk jenis pekerjaan yang diberikan mengarah ke daftar pekerjaan keamanan cyber. Ya. Oke, begitu aja pertemuan ke-6 kita ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.